Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai metode variasi parameter untuk penyelesaian persamaan diferensial linier tak homogen orde 2. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama Anissa Uswatun Hasanah, Ika Nuraini, Meliana Ivana Ramadanti, dan Putri Agustina. Apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu pengertian metode variasi parameter, lalu yang kedua bentuk umum PD tak homogen orde 2 yang diselesaikan dengan metode variasi parameter, lalu yang ketiga langkah penyelesaian persamaan diferensialnya, dan yang terakhir contoh penerapan metode variasi parameter. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian metode variasi parameter. Metode variasi parameter adalah metode untuk menentukan penyelesaian khusus PD linier tak homogen dengan koefisien variabel. Prinsip metode ini adalah mengubah variabel konstanta CK dengan variasi parameter VKX. Misal pada PD tak homogen orde 2 konstanta C1 dan C2 pada solusi umum PD homogen yaitu YH sama dengan C1Y1X plus C2Y2X diubah dengan variasi parameter V1X dan V2X. Sehingga soal khusus tak homogennya yaitu YP sama dengan V1Y1X V1X Y1X plus V2X Y2X. Metode ini lebih umum daripada metode koefisien tak tentu. Lalu materi berikutnya yaitu bentuk umum. Nah, PD linier tak homogen orde 2 dengan koefisien variabel yang diselesaikan dengan metode variasi parameter mempunyai bentuk umum Y double aksen plus PXY aksen plus QXY sama dengan RX. Materi selanjutnya yaitu langkah penyelesaian persamaan diferensial tak homogen orde 2 menggunakan metode variasi parameter. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan diferensialnya adalah Y double aksen plus PXY aksen plus QXY sama dengan RX. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan penyelesaian PD homogen. Penyelesaian PD homogen untuk persamaan dari bentuk umumnya itu adalah Y double aksen plus PXY aksen plus QXY sama dengan 0 dan YH sama dengan C1Y1X plus C2Y2X. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu langkah penyelesaian. Langkah yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. 1. Menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan merubah konstanta C menjadi fungsi Vx, sehingga YP sama dengan V1X dikali Y1X ditambah V2X dikali Y2X. 2. Menentukan turunan YP. Jadi diturunkan ke turunan yang pertama ya. Nah, YP aksen sama dengan V1 aksen X Y1X ditambah V1X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2X ditambah V2X Y2 aksen X. Langkah selanjutnya yaitu menentukan persamaan syarat. Jadi menentukan persamaan syarat ini masih masuk ke menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter ya. Nah, yaitu V1 aksen X Y1X ditambah V2 aksen X Y2X sama dengan 0. Sehingga YP aksen sama dengan
V1X Y1 aksen X ditambah V2X Y2 aksen X. Nah, kita turunkan ke turunan yang kedua. YP double aksen sama dengan V1X Y1 double aksen X ditambah V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2X Y2 double aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X. Yang selanjutnya itu kita substitusikan YP aksen, dan YP double aksen ke dalam persamaan diferensial. Nah, yang pertama ya, V1X Y1 double aksen X ditambah V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2X Y2 double aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X ditambah VPX dikali dengan V1X Y1 aksen X ditambah P2X Y2 aksen X ditambah QX dikali dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X sama dengan RX. Nah, V1X dikali dengan Y1 double aksen X ditambah PX Y1 aksen X ditambah QX Y1X ditambah V2X dikalikan dengan Y2 double aksen X ditambah PX Y2 aksen X ditambah QX Y2X ditambah V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan RX. Itu yang lebih sederhananya. Karena Y1 double aksen X dan VX Y1 aksen X ditambah QX Y1X sama dengan 0 dan Y2 double aksen X ditambah PX Y aksen 2X ditambah QX Y2X sama dengan 0, maka P1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan RX. Saya Melena Ivana Ramadanti ingin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ika. Selanjutnya ada langkah penyelesaian yang kelima, yaitu menentukan V1X dan V2X, di mana V1 aksen X dikali Y1X ditambah V2 aksen X dikali Y2X sama dengan 0. Nah, menjadi V1 aksen dikali X Y1 aksen X plus V2 aksen X dikali Y2 aksen X sama dengan RX. Dari dua persamaan di atas, maka V1 aksen X sama dengan minus Y2X dikali RX per W menjadi V1X sama dengan integral minus Y2X dikali RX dibagi W. Sedangkan untuk V2 aksen X-nya yaitu Y1X dikali RX dibagi W menjadi V2X sama dengan integral dari Y1X dikali RX dibagi W. W itu adalah Y1X dikali Y2 aksen X dikurang Y1X dikali Y2X adalah kurang sekian Y1X Y2X. Jadi, YP sama dengan V1X dikali Y1X ditambah V2X dikali Y2X menjadi integral minus Y2X dikali RX per W dikali Y1X ditambah integral dari Y1X dikali RX per W dikali Y2X. Langkah penyelesaian yang ketiga ada solusi umum persamaan diferensial,
di mana Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1Y1X plus C2Y2X plus V1X Y1X plus V2X Y2X sama dengan C1Y1X plus C2Y2X plus integral dari minus Y2XRX per W dikali Y1X plus integral dari Y1XRX per W dikali Y2X. Untuk contoh penerapannya yaitu tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen plus Y aksen sama dengan secant X. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen, di mana Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0. Untuk persamaan karakteristik M kuadrat plus 1 sama dengan 0, akar-akarnya M1,2 adalah plus minus 1. Untuk YH sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Langkah 2. Menentukan penyelesaian persamaan diferensial atau homogen dengan metode variasi parameter. Solusi umum. YP sama dengan V1X cos X ditambah V2X sin X. Persamaan syarat. V1 aksen X Y1X ditambah V2 aksen X Y2X sama dengan 0. Menjadi V aksen 1 X cos X ditambah V2 aksen X sin X sama dengan 0. Hasil substitusi YP, YP aksen, YP2 aksen pada persamaan diferensial yaitu V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Rx. Menjadi negatif V1 aksen X sin X ditambah V2 aksen X cos X sama dengan 0. Selanjutnya menentukan V1X dan V2X. V1 aksen X cos X ditambah V2 aksen X sin X sama dengan 0. Menjadi negatif V1 aksen X sin X ditambah V2 aksen X cos X sama dengan 0. V1 aksen X sama dengan negatif tan X menjadi V1X sama dengan ln cos X. V2 aksen X sama dengan 1 menjadi V2X sama dengan X. Jadi, YP sama dengan V1X cos X ditambah V2X sin X sama dengan ln cos X ditambah X sin X. Langkah 3. Solusi umum persamaan diferensial. Y sama dengan YH ditambah YP. Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah ln cos X ditambah X sin X. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.